Halo semuanya, kalian pernah nggak sih saking sayangnya sama pacar kalian sampai rela ngelakuin hal-hal yang sebenarnya agak nggak masuk akal kalau dipikirin ulang? Kayak, gak apa-apa deh cicil rumah bareng kan udah saling yakin. Atau pinjemin nama buat pay later. Nah, masalahnya tuh saking bucinnya kita jadi suka lupa. Status kita itu masih pacaran, bukan suami istri. Dan di fase ini, ada batasan-batasan keuangan yang sebenarnya penting banget untuk dijaga. Ya, biar nggak berujung penyesalan kalau misalkan ternyata hubungannya nggak berjalan sesuai dengan rencana. Nah, itu dia yang bakal kita obrolin di episode ini. Kita coba breakdown berbagai aktivitas keuangan yang kelihatannya manis, romantis, tapi sebenarnya bisa jadi jebakan, khususnya buat kalian yang masih pacaran ya. Jadi siap-siap dengerin sambil refleksi. Barangkali kalian pernah ngalamin atau malah lagi kejadian sekarang. Oke, aktivitas keuangan yang pertama yaitu cicil rumah bareng pas masih pacaran. Gini, beli rumah itu bukan kayak kita beli hoodie couple yang kalau putus tinggal dibuang atau disumbang. Rumah itu aset besar, nilainya tinggi, dan proses hukumnya ribet banget kalau sampai ada konflik. Masih pacaran artinya belum ada ikatan hukum apapun kan? Dan ketika nyicil rumah, biasanya nama yang ada di sertifikat atau di perjanjian KPR itu cuma satu orang. Atau kalau dua-duanya, berarti kalian berdua punya tanggung jawab yang sama secara hukum bareng-bareng. Kalau hubungan kalian awet sih mungkin aman ya. Tapi kalau kandas di tengah jalan, yang satu pengen jual rumahnya, yang satu masih pengen tempatin, ribet banget kan? Belum lagi kalau ada drama soal siapa yang udah bayar lebih banyak, siapa yang lebih sering telat transfer, siapa yang tinggal di situ lebih sering. Ujung-ujungnya bisa jadi perkara hukum, dan ya sayangnya banyak yang kejadian kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian udah terlanjur nyicil rumah bareng pacar gitu ya, coba diobrolin lagi secara dewasa. Diskusikan kemungkinan untuk bikin perjanjian tertulis soal pembagian hak dan tanggung jawab. Kalau perlu, libatkan notaris atau konsultan hukum untuk bikin kesepakatan legal yang mengikat. Jadi kalau amit-amit nih hubungan kalian putus, kalian punya dasar hukum untuk melindungi hak masing-masing. Next, aktivitas keuangan yang kedua, minjemin nama untuk daftar pay later ataupun pinjol. Oke, ini penting banget ya. Kadang cinta memang bikin buta. Pacar minta tolong pakai nama kita untuk daftar pay later atau bahkan pinjol, dan kita karena percaya akhirnya ngasih. Padahal minjemin nama tuh sama aja loh kayak kita ngasih akses ke seluruh identitas finansial kita. Dan yang lebih parah, kalau misalkan dia ngilang atau nggak bayar, tagihannya kan jatuh ke kita. Nilai skor kredit kita bisa kacau, bisa hancur. Dan kalau yang namanya pinjol, aduh, kita semua udah tahu bunganya gede banget, gila-gilaan gitu ya. Ini bukan cuma soal uang, tapi tentang reputasi finansial kita di masa depan. Mau ambil KPR bisa susah, bunganya tinggi. Mau cicil motor nggak bisa. Dan yang bikin nyesek tuh, kita jadi korban karena terlalu sayang. Nah, kalau sekarang kalian udah keburu minjemin nama, coba cek status tagihan secara berkala. Kalau ada tunggakan, ambil alih sementara demi menjaga nama baik kalian supaya tetap bersih dulu. Lalu setelah itu segera tegaskan batasan. Sampaikan ke pacar atau pasangan kalian bahwa ini bikin kalian gak nyaman dan harus di-stop. Dan kedepannya kalian bisa cek ke OJK atau Slik OJK ya, untuk tahu utang atas nama kalian itu di mana aja. Next, aktivitas keuangan yang ketiga. Liburan pakai pay later. Habis seneng datang tagihan. Kalian sama pasangan kalian sepakat untuk healing ke Bali atau staycation ke Jogja. Terus bayarnya pakai pay later supaya bisa nikmatin dulu bayarnya belakangan. Ternyata pas putus, cicilan bulan kedua, bulan ketiga masih jalan. Tapi yang nemenin udah bukan dia lagi. Dan di situ kalian sadar, ngutang untuk senang-senang bareng itu bukan investasi, tapi beban. Apalagi kalau pas liburan kalian yang bayarin semuanya. Serunya cuma sementara, tapi tagihannya bisa bikin kalian sesak napas bulanan di bulan-bulan berikutnya. Terlebih kalau pay letternya ternyata lebih dari satu platform.
Jadi buat kalian yang sudah terlanjur masuk dalam jebakan ini, langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah sadari dulu bahwa tagihan itu memang tanggung jawab kalian pribadi. Walaupun kemarin dipakai bareng pacar gitu ya. Gak usah berharap dia bantu bayarin kalau memang udah putus. Fokus lunasin dulu aja, susun strategi pembayaran, cicil kecil-kecil tapi rutin gitu misalnya. Dan kedepannya, usahain liburan itu dilakukan di saat dananya udah ada, bukan pinjem dulu. Nikmatin momen, tapi jangan mengorbankan stabilitas finansial kalian. Next, aktivitas keuangan yang keempat. Ngasih gaji atau budget bulanan untuk dikelola sama pacar. Sayang, mulai bulan ini kamu aja ya yang atur uang aku percaya kok. Kedengarannya romantis ya. Tapi tunggu dulu, ini bukan tentang percaya atau nggak percaya. Ini soal kontrol hidup kalian sendiri. Kalau kalian udah kasih gaji kalian ke orang lain, bahkan itu pacar, untuk diatur-atur, kalian udah kehilangan kendali atas keputusan finansial kalian. Dan kita ngomongin konteks pacaran ya, artinya secara hukum, hubungan kalian itu belum ada perlindungan apa-apa. Kalau misalkan besok-besok putus dan uang kalian raib, ya itu jadi pelajaran mahal kan? Beda ceritanya kalau udah nikah, biasanya memang keuangan disatukan, dibicarakan, dibagi peran. Tapi kalau pacaran, kalian masih harus tetap pegang kontrol sendiri, punya otonomi. Jangan sampai kalian nggak tahu saldo kalian berapa, tagihan apa yang udah dibayar, apa yang belum, bahkan nggak paham kemana larinya uang kalian setiap bulan. Jadi untuk kalian yang sudah terlanjur ngelakuin ini, coba pelan-pelan ambil lagi kendali kalian. Nggak harus langsung yang frontal, bisa mulai dari minta laporan kecil, kayak, bulan ini aku pengen tahu dong pengeluarannya ada apa aja ya. Terus setelah itu belajar kelola sendiri. Pakai aplikasi budgeting, bikin catatan manual, atau minta bantuan teman yang paham soal keuangan, mengatur uang. Ini bukan soal curiga sama pasangan, tapi soal kalian bertanggung jawab atas hidup dan masa depan kalian sendiri. Next, aktivitas keuangan yang kelima. Selalu bayarin tanpa ada komitmen yang jelas. Aku paham, ada orang yang memang senang bayarin pasangannya. Apalagi kalau dia mampu gitu ya, dan emang niatnya pengen berbagi. Tapi masalahnya, banyak yang maksain diri untuk kelihatan layak jadi pasangan dengan cara bayarin semua hal. Ngopi, kalian yang bayar. Nonton, kalian yang traktir. Ulang tahun dia, kalian kasih hadiah yang mahal. Tapi kalian sendiri nyicil bayar utang. Nabung juga belum rutin. Bahkan kadang makan harus nunggu promo online food misalnya. Ini bukan tentang pelit ya, tapi tentang keseimbangan. Cinta itu bukan ajang pamer siapa yang bisa ngeluarin duit paling banyak. Dan kalau kalian selalu jadi penanggung semua biaya, tanpa ada komitmen atau pembicaraan soal masa depan, kalian tuh cuman kayak lagi invest ke sesuatu yang belum tentu balik, belum tentu menghasilkan. Nah, buat kalian yang sudah terlanjur sering melakukan hal ini, coba komunikasikan sama pasangan kalian. Kayak misalkan bilang, boleh nggak kita mulai gantian atau split bill biar adil aja? Terus lihat respon dia. Kalau dia oke dan malah respect, berarti dia pasangan yang suportif buat kalian. Tapi kalau dia ngambek dan ngerasa kayak itu rasa sayang kalian berkurang, ya itu berarti ada red flag yang harus kalian perhatikan ya. Lanjut, aktivitas keuangan yang keenam. Bantuin lunasin utang pacar sampai jadi habit. Oke, ini topik yang agak sensitif. Kadang pacar kita datang dengan cerita sedih kayak, motor mau ditarik nih, SPP kuliah belum lunas, atau dia pinjem buat bantuin keluarganya. Dan mendengar itu, sebagai pasangan kita ngerasa nggak tega. Kita bantu, sekali, 2 kali, tapi terus-terusan. Dan kalian mulai mikir, kok gue yang kerja keras, tapi dia yang lunasin pakai uang gue. Masalahnya, utang itu tanggung jawab pribadi. Kalau kalian bantuin dia, bantuin pacar kalian karena kalian mampu dan niatnya memang ikhlas, silakan. Tapi kalau kalian maksain diri sampai mengorbankan kebutuhan kalian sendiri, itu bahaya. Dan lebih parah lagi, kalau utangnya dia pakai buat gaya hidup ya, beli barang, nongkrong, atau traveling, jalan-jalan.
terus kalian yang nutupin. Nah, makanya kalau misalkan kalian udah terlanjur ngelakuin kegiatan atau aktivitas keuangan yang satu ini, coba evaluasi dulu seberapa besar pengorbanan kalian dan apakah dia benar-benar berusaha juga buat bayar. Kalau enggak, stop. Ajukan kesepakatan kayak misalkan, aku bantu sekali ini aja ya, sisanya kamu cari solusi sendiri. Kalau pacar kalian itu menghargai kalian, dia pasti bakal mengerti. Tapi kalau dia ngambek dan malah drama, ya mungkin kalian baru aja lolos nih dari jebakan Batman alias pasangan yang red flag. Next, aktivitas keuangan yang ke-7. Beliin barang mewah demi impress pacar. Memang sih, apalagi kalau di masa-masa awal pacaran gitu ya, kita pengen nunjukin yang terbaik, biar pasangan kita berpikir kayak, wah dia serius nih, gitu. Tapi kalau itu sampai bikin kalian maksain diri beli barang-barang mahal, kayak handphone baru, jam tangan, sneakers, atau gadget yang bahkan kalian sendiri belum tentu beli buat diri kalian, itu udah tanda tanya besar guys. Pertanyaannya adalah, kalian beli itu karena pengen bikin pasangan senang, atau karena takut dibilang kurang mampu, kurang perhatian, atau kurang sayang? Kalau kalian pakai uang jajan terakhir untuk menyenangkan orang lain, dan setelah itu kalian makan mie instan seminggu berturut-turut, itu bukan cinta yang sehat. Itu tekanan, entah dari diri sendiri, atau dari pasangan yang nggak paham sama batasan kalian. So, buat kalian yang udah terlanjur sering ngelakuin kebiasaan ini, gak usah tunggu gaji kalian naik dulu untuk ngerem. Coba jujur dan bilang sama pasangan kalian kayak, aku pengen bikin kamu happy, tapi dengan cara yang gak bikin aku sendiri keteteran ya. Pasangan yang dewasa tuh pasti bakal ngerti. Dan kalau dia malah menuntut lebih, itu bisa jadi kalian lagi jatuh cinta sama gaya hidup dia, bukan sama kepribadiannya. Lanjut. Aktivitas keuangan yang ke-8. Join investasi atau bisnis bareng, tapi nggak ada hitam di atas putih. Ini banyak banget orang yang sekarang tuh join bareng pasangan ya untuk investasi, mungkin saham, atau bikin bisnis makanan bareng, atau jualan online, atau sampai barengan beli aset digital. Niatnya keren, bagus. Kita berkembang bareng yuk, sukses bareng gitu. Tapi prakteknya, semuanya serba lisan. Gak ada perjanjian. Gak jelas tentang siapa modelin berapa, siapa kerjain apa, siapa yang pegang duit, siapa yang ngatur profit. Masalahnya, kalau hubungannya nanti putus, bisnisnya juga bisa ikut bubar kan? Tapi bubarnya bisnis itu gak segampang bilang, kita putus ya. Yang satu ngerasa udah kerja keras, yang satunya ngerasa modalnya belum balik. Ujung-ujungnya bisa saling menyalahkan, bahkan bawa-bawa ke media sosial jadi viral. Itu yang sering terjadi sekarang ya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin sudah terlanjur berada di fase ini, coba mulai dari sekarang bikin pencatatan. Minimal tuh ada bukti transfer, ada bukti pembelian, ada bukti bagi hasil. Dan kalau bisnisnya udah jalan, terus kalian berdua serius, nggak ada salahnya untuk bikin perjanjian kerjasama tertulis. Bisa pakai template yang banyak di internet gitu ya. Atau tanya sama teman kalian, kenalan kalian yang paham soal ini secara hukum. Ingat bahwa yang kalian lindungi itu bukan cuma uang, tapi juga hubungan. Next, aktivitas keuangan yang ke-9. Gabungin rekening atau nabung bareng. Nah, ini mungkin bisa dibilang udah dianggap cukup umum ya. Kedengarannya manis banget. Yuk nabung bareng buat masa depan kita. Tapi ini kayak main lotre guys, kayak main judi. Kalau hubungannya langgeng sampai nikah, ya aman. Tapi kalau enggak, siapa yang ambil duitnya? Siapa yang lebih banyak nabung? Siapa yang tahu PIN ATM-nya? Siapa yang ngeluarin tanpa izin? Uang yang katanya buat rumah masa depan misalnya, bisa berubah jadi alat untuk saling sindir pas putus. Dan karena kalian belum punya ikatan hukum nih, gak ada dasar hukum kuat untuk nuntut atau minta bagi hasil. Jadi, kalau misalkan kalian sekarang udah terlanjur punya rekening atau tabungan bareng pasangan, coba segera evaluasi. Hitung dengan jujur siapa yang udah masukin berapa. Kalau masih memungkinkan,
bagi 2, dan tutup aja rekeningnya. Kalau masih tetap pengen lanjut nabung bareng, mending uangnya ditaruh di platform yang transparan, dan dua-duanya bisa akses riwayatnya. Tapi tetap, hindari gabungin rekening selama masih pacaran. Next, aktivitas keuangan yang ke-10. Biayain penampilan pacar. Nah ini kadang kita tuh pengen ya pasangan kita tampil keren, kece, glowing, stylish, dan gak ada yang salah dengan itu memang. Tapi yang jadi masalah tuh ketika kita udah mulai ngebiayain semua hal itu, dari skincare sampai gym membership-nya, beliin baju, sepatu, bahkan langganan barbershop atau nail art gitu ya. Pertanyaannya cuma satu, kalian sponsor atau pacar? Memang cinta itu tentang saling support, tapi kalau dengan support itu kalian jadi mengorbankan kebutuhan pribadi, atau kalian jadi skip jajan, skip nongkrong sama teman, bahkan harus ngirit makan karena udah keluarin ratusan ribu demi penampilan pasangan kalian, itu udah nggak sehat guys. Jadi kalau kalian sekarang punya kebiasaan ini, coba obrolin baik-baik. Bisa bilang, aku pengen bantuin kamu untuk tampil terbaik, tapi aku juga harus atur keuangan pribadiku. Kita cari cara bareng-bareng yuk, supaya bisa sama-sama glow up tanpa bikin salah satu jadi tekor. Mungkin solusi lebih sehatnya adalah kalian bantu dia cari diskonan, atau sebenarnya lebih bagusnya lagi kalau kalian bisa bantu mereka atau dorong mereka untuk cari pemasukan tambahan supaya pasangan kalian itu bisa membiayai gaya hidupnya sendiri, bukan kalian yang jadi ATM tanpa batas. Karena percaya deh, kalau pacar kalian itu memang sayang, dia nggak akan bikin kalian tekor demi penampilan aja. Next, aktivitas keuangan yang ke-11. Ngasih akses ke aplikasi finansial pribadi. Mungkin kalian berpikirnya kayak, gak apa-apalah, kita udah deket banget kok. Masa cuman password e-wallet aja pelit? Tapi percayalah, password dan akses ke akun keuangan itu bukan soal pelit, tapi soal proteksi. Karena kalau suatu saat nih, hubungan kalian gak berjalan sesuai rencana alias putus gitu ya, dan dia masih punya akses ke mobile banking, e-wallet, atau bahkan akun kripto kalian, wah itu bisa jadi masalah besar. Banyak kasus yang dimana orang pas putus malah saldonya habis, atau ada transaksi aneh-aneh, atau susah ganti password karena dulu sempat dibuka bareng. Dan yang paling nyebelin adalah kalian jadi harus kejelasin ke CS kalau ada yang bobol, padahal itu mantan sendiri. Jadi kalau sekarang kalian udah terlanjur nih, berbagi password, berbagi akun finansial pribadi kalian, segera deh ganti semua password yang penting. Meskipun hubungan kalian sama pasangan masih baik-baik aja, bilang aja kayak, aku lagi bersih-bersih akun dan mengamankan semuanya biar gak ada celah. Nah, kalau dia marah, cuman gara-gara kalian ganti password, itu bisa jadi tanda awal dia bukan pengen kepercayaan, tapi pengen kontrol. Lanjut, aktivitas keuangan yang ke-12. Sering transfer tanpa alasan yang jelas. Sayang, bisa transfer dulu nggak? Aku ganti kok nanti. Sayang, aku lagi butuh banget nih, please ya. Sekali 2 kali oke lah. Tapi kalau ini jadi pola, dan kalian mulai sadar bahwa dompet kalian itu lebih sering kosong karena permintaan nggak terduga dari si dia, kalian perlu evaluasi. Karena pelan-pelan kalian bukan lagi pasangan, tapi lebih mirip ATM berjalan tanpa bunga. Dan yang parah, kadang transfernya tuh bukan buat hal darurat, tapi untuk top up game, beli barang-barang lucu, atau sekedar karena dia pengen sesuatu aja. Sementara kalian makan mie instan sambil nunggu gajian berikutnya. Jadi kalau kalian terjebak di kebiasaan yang satu ini, saatnya untuk belajar bilang enggak ya. Tapi ingat, dengan cara yang baik. Bisa bilang, aku lagi atur budget dulu nih. Kalau kamu butuh banget, mungkin kita bisa cari jalan bareng. Gimana caranya dapetin barang itu tanpa harus minta transferan. Dan ingat, cinta yang sehat itu yang saling membantu, yang saling support. Bukan satu pihak terus yang jadi penyokong dana. Karena kalau setiap ada masalah keuangan dia larinya ke kalian, itu tandanya dia belum siap secara finansial untuk hubungan yang serius. Next,
Aktivitas keuangan yang ke-13. Hadiah untuk ulang tahun ataupun anniversary yang over budget. Iya, aku paham. Kalau pasangan kita ulang tahun atau anniversary, itu momen yang spesial banget kan? Dan kita pengen kasih yang terbaik, pengen kelihatan total, pengen dia ngerasa aku pacaran sama orang yang serius. Tapi serius itu nggak harus bikin rekening kita megap-megap, guys. Banyak banget orang yang maksain diri membeli kado yang mahal, atau dinner yang fancy, atau staycation yang mewah, padahal kondisi finansialnya sendiri lagi nggak stabil. Ujung-ujungnya habis itu stres, gaji habis, nunggak cicilan, atau malah ngutang untuk nutupin gaya romantis yang cuman sesaat itu. Dan yang sering gak disadari adalah, kadang pasangan juga nggak nuntut hal itu loh. Itu cuman ekspektasi kita sendiri. Jadi buat kalian yang sering ngelakuin hal ini, nggak apa-apa, anggap itu jadi pengalaman ya. Tapi next time, ke depan, coba balik ke konsep hadiah yang bermakna, bukan bermewah. Kalian bisa kasih sesuatu yang personal kayak surat tulisan tangan, scrapbook kenangan kalian, video buatan kalian sendiri, atau barang-barang kecil tapi yang penuh ceritanya gitu ya. Nggak usah malu. Justru yang begitu tuh yang malah lebih diingat karena kalian effort. Bukan cuman gesek kartu, ngeluarin uang aja. Dan ingat, kalau dia sayang sama kalian, dia nggak bakal mengukur cinta dari harga hadiah. Dan aktivitas keuangan yang ke-14. Ikut tanggung jawab keuangan keluarga pacar. Nah ini nih, yang kadang suka kebablasan karena ngerasa aku bagian dari hidup dia gitu. Mulai dari bayarin listrik rumah orang tuanya, beliin sembako, bantuin adik pacarnya sekolah, sampai bantu lunasin utang keluarga pasangan gitu ya. Padahal status masih pacar gitu kan. Aku bukannya mendorong atau mengajarkan kalian supaya jadi pelit ya guys. Tapi ada garis batas yang perlu banget untuk kalian jaga. Karena begitu kalian mengambil peran sebagai penopang keuangan keluarga pacar. Kalian juga ambil tanggung jawab yang seharusnya belum jadi urusan kalian. Dan kalau suatu saat nanti hubungan itu ternyata nggak lanjut ke pernikahan gitu, kalian bakal ngerasa capek sendiri, secara emosional dan finansial. Bukan cuma kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan banyak uang yang sudah kalian keluarkan tanpa status yang jelas. Jadi sekarang buat kalian yang sudah terlanjur, coba tarik diri pelan-pelan ya. Dan kasih pengertian ke pasangan kalian, aku mau bantu, tapi dalam kapasitas aku sebagai pasangan, sebagai pacar, bukan tulang punggung keluarga ya. Kita bisa bareng-bareng cari solusi, tanpa harus aku yang jadi penanggung semuanya. Kalau dia ngerti, wah itu bagus, berarti dia juga dewasa dan realistis. Tapi kalau sebaliknya, marah dan baper gitu ya, itu tanda bahaya. Karena tanggung jawab keluarga itu baru jadi tugas bersama kalau sudah resmi ya menjadi suami istri. Sebelum itu, kalian berhak untuk bilang, aku nggak sanggup, aku nggak bisa, tanpa rasa bersalah. Jadi kesimpulannya, cinta boleh besar, tapi akal sehat jangan dikecilin. Pacaran itu fase untuk saling mengenal, bukan saling memberikan uang, saling ngutang. Bukan juga saling mengorbankan keuangan masing-masing sampai boncos hanya biar kelihatan total. Kalau sekarang kalian lagi ngelakuin salah satu dari aktivitas keuangan tadi, gak usah panik, gak usah sedih. Bukan berarti kalian salah total atau bodoh ya. Tapi ini saatnya kalian tarik napas dan evaluasi dan cari cara untuk memperbaiki. Karena hubungan yang sehat itu gak cuman soal hati, tapi juga soal keuangan yang gak berdarah-darah. Dan ingat, yang benar-benar sayang sama kalian gak bakal nyeret kalian ke keputusan finansial yang membuat kalian sendiri kerepotan. So, jaga hati dan jaga dompet. Dua-duanya penting. Oke, segitu dulu episode kita kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.